warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan saya kembali dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Oke, pada pembahasan kali ini adalah masih tentang sistem komputer, ya, lanjutan dari materi minggu yang lalu, ya, karena minggu yang lalu kita tidak selesai pembahasannya, maka pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan sistem komputer. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari saja kalian atau kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita kali ini mendapatkan kelancaran dan mendapatkan pemahaman ilmu yang akan kalian terima pada hari ini. Untuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Kita masih pengenalan sistem komputer, ya, untuk lanjutan materi yang kemarin. Oke, baik, untuk pengenalan sistem komputer untuk pertemuan ketiga ini, untuk standar kompetensinya kita masih sama, yaitu memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kompetensi dasarnya mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tujuan pembelajarannya, saya harapkan kalian nanti bisa mendeskripsikan berbagai fungsi peralatan teknologi informasi di bidang teknologi informasi. Oke, kita judulnya masih sistem komputer, ya, melanjutkan ke yang kemarin. Kemarin saya sudah sampaikan, ya, bahwa sistem komputer itu terbagi tiga, yaitu hardware, kemudian software, dan yang ketiga yaitu brainware. Nah, minggu lalu saya sampaikan bahwa ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, karena ini adalah satu kesatuan, sebuah sistem komputer yang tidak bisa dipisah antara satu yang dengan yang lain. Nah, pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah kebetulan ini hardware sama yang kita sudah sampaikan minggu lalu. Nah, untuk hari ini saya akan fokus menjelaskan tentang software dan brainware, ya, yaitu tentang perangkat lunak dan pengguna, ya, atau user. Baik, langsung saja untuk selanjutnya, yaitu software atau perangkat lunak. Ya, perangkat lunak itu adalah program-program yang ada di dalam sebuah komputer. Contohnya software itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem operasi, yang kedua yaitu program aplikasi, dan yang ketiga yaitu program utilities atau utilitas. Ya, saya rinci satu persatu. Yang pertama saya jelaskan yaitu tentang sistem operasi. Sistem operasi itu adalah perangkat lunak, ya, sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem. Nah, jadi sistem operasi ini adalah penggerak pertama di dalam sebuah sistem komputer, ya, penggerak utama. Jadi kalau ibarat ini adalah nyawanya, ya, kalau ibarat manusia ini nyawanya sistem operasi itu. Nah, jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi dasar sistem. Nah, jadi kalau nanti ada perangkat apapun yang masuk ke dalam konektor atau port yang dimasukin ke dalam CPU, alat apapun nanti akan dibaca oleh sistem ini, ya, hardware-nya. Jadi seperti itu. Aplikasi apapun yang masuk ke dalam komputer yang kita masukkan nanti akan dibaca oleh sistem operasi ini, sehingga ketika kita ingin bekerja dengan sebuah komputer nanti bisa dioperasikan, ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah sistem
sistem operasi itu adalah sistem dasar, ya. Nah, contoh-contoh dari sistem operasi tersebut adalah yang pertama itu ada DOS atau Disk Operating System. Nah, ini sistem operasi yang sangat dasar, ya, pondasinya adalah DOS. Nah, kemudian sistem operasi selanjutnya yaitu Windows, ya. Windows itu generasinya ada XP, ada Win 7, ada Win 8, ya. Kemudian yang sekarang kita gunakan itu adalah Windows 10. Ada juga sistem operasinya yang Linux, tapi yang kita pakai seperti biasa di lab atau di laptop kita itu lebih banyak adalah Windows, ya. Windows 7, 8 atau 10. Maka itu Linux kita tidak atau jarang kita gunakan. Nah, kemudian ada juga Macintosh, ya, atau Mac OS, ya, disingkatnya. Nah, itu adalah contoh-contoh sebuah sistem operasi yang ada di dalam komputer yang digunakan baik di Indonesia maupun di tingkat dunia. Nah, ini menggunakannya sistem operasi ini itu, ya, DOS, Windows, Linux, dan Macintosh. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu program aplikasi. Apa sih itu program aplikasi? Program aplikasi itu adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer, yaitu bagian dari sistem operasi, ya. Jadi dia cuma subnya. Jadi program aplikasi ini adalah program yang menempel atau berjalan di atas sistem operasi, maksudnya gitu, ya. Program aplikasi itu adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, atau perangkat lunak yang siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Jadi program aplikasi ini adalah program-program tambahan yang digunakan oleh para pengguna komputer ketika dia mengerjakan pekerjaannya dengan mudah. Ya, contohnya nanti ada Microsoft Office, ada game. Nah, nanti kalau kita pengen fasilitas-fasilitas itu, ya kita install lagi di dalam komputer, ya. Nah, dia menempelnya atau berjalannya di atas sistem operasi, maksudnya begitu. Nah, contoh-contohnya yang pertama Microsoft Office. Microsoft Office ini adalah program aplikasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan perkantoran. Misalnya ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, Access, dan lain-lain. Ya, yang kedua yaitu Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk editing foto atau gambar. Kemudian ada juga CorelDRAW, ya. CorelDRAW itu ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mendesain grafis. Contohnya kita mengedit banner, spanduk, ya, serta pamflet-pamflet lainnya. Nah, kemudian ada lagi Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver ini adalah aplikasi yang biasa digunakan oleh para pembangun website, ya. Ini digunakan untuk merancang sebuah web dan lain-lain program aplikasi. Nah, itulah contoh-contoh sebuah program aplikasi. Masih banyak lagi. Jadi seperti itu, seperti game dan lain-lain. Itu adalah termasuk program aplikasi. Kemudian program utility. Ya, apa sih program utility? Nah, program utility itu adalah suatu program khusus yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas maintenance. Nah, maintenance itu adalah tugas untuk merawat komputer, ya, memperbaiki komputer yang kena virus, ya, memperbaiki atau maintenance komputer yang pergerakan programnya lola atau loading lama atau agak lama gitu prosesnya. Nah, itu berarti komputer tersebut ada virusnya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, nah, kita membutuhkan yang namanya aplikasi utility atau utilitas. Apa saja sih contohnya program utility itu? Contohnya ini ada program antivirus, ya. Program antivirus itu adalah yang digunakan untuk menghapus atau menghilangkan virus-virus yang ada di dalam komputer kita. Itu, ya, banyak sekali antivirus, ada Smadap, ya, banyak banget, ada Norton antivirus dan lain-lain, gitu, ya. Kemudian ada yang namanya program Get
data back. Nah, ini apabila data kita hilang di dalam komputer kita atau di dalam laptop kita bisa mengembalikan data kita tersebut dengan menggunakan aplikasi Get Data Back. Nah, ini adalah salah satu aplikasi maintenance ya. Kemudian ada Partition Magis. Partition Magis ini adalah sebuah aplikasi yang membagi beberapa direktori. Misalkan kita beli harddisk 500 giga atau 1 tera, kita bagi dengan menjadi beberapa bagian drive. Misalnya kita bikin drive C, bikin drive D, atau kita bikin drive E. Nah, itu bisa kita bagi dengan menggunakan aplikasi yang namanya Partition Magis. Nah, dan banyak lagi aplikasi lain-lainnya ya. Nah, sedangkan lisensi atau izin dari software itu sendiri ada beberapa macam, yaitu ada yang namanya freeware. Nah, freeware itu adalah sebuah software tersebut gratis digunakan sama kita. Kemudian kita bisa melihat source code software tersebut dan biasanya disertai syarat tidak boleh memodifikasinya. Nah, jadinya kita gratis menggunakannya. Nah, tapi kita tidak diperbolehkan untuk memodifikasi atau menduplikat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua shareware, artinya software tersebut dapat di-download dan digunakan pengguna hanya untuk dicoba. Kita hanya diminta untuk mencoba aplikasinya aja. Nah, jika pengguna atau kita ingin merasa software itu software itu adalah bagus ya menurut kita, maka kita harus membelinya. Nah, itulah yang disebut lisensi shareware. Ada juga lisensi adware, artinya software tersebut gratis, tetapi ada iklan yang muncul ketika software tersebut dijalankan ya. Iklan itu muncul baik saat kita start ataupun muncul pada sela-sela ketika kita pemakaian aplikasi. Nah, itu tuh kalau kalian lagi menggunakan aplikasi kemudian keluar iklan-iklan itu, nah ini namanya lisensi adware. Nah, kemudian ada open source. Open source artinya software yang source code-nya dibuka ke publik ya. Anda bisa memodifikasi dan mendistribusikan atau mempublikasikan source code hasil modifikasi dengan syarat-syarat tertentu, misalnya dengan tetap mempertahankan nama software tersebut. Nah, jadi seperti itu yang open source. Kalau open source itu software yang source-nya dibuka ke publik, atau ya vulgar dia bukanya ya, ada kode-kodenya. Ketika kita ingin menginstal, kode-kodenya diberikan. Ada bisa kemudian kita bisa memodifikasi, bisa merubah dan bisa mendistribusikan atau bisa share ke orang lain ya, mempublikasikannya kode-kode tersebut hasil modifikasi. Nah, tapi ada syarat-syarat tertentu ya, kita harus tetap mempertahankan software tersebut, namanya nggak diubah-ubah, maksudnya seperti itu. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu brainware ya. Sistem yang selanjutnya yaitu brainware. Brainware itu adalah user atau pengguna. Nah, jadi disebut brainware itu adalah pengguna komputernya ya, kita ya, seperti kita ini. Nah, brainware itu adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Nah, diartikan juga brainware itu adalah sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan mengeksplorasi kemampuan dari hardware maupun software. Nah, jadi sekali lagi brainware itu adalah user atau pengguna. Jadi kita yang mengoperasikan komputer itu, nah disebut brainware. Nah, contoh dari brainware adalah programmer, netter ya. Programmer itu adalah orang yang menciptakan sebuah program. Netter itu adalah orang yang para pemain internet ya. Kemudian operator itu adalah orang yang menyiapkan sebuah komputer, misalnya dari mulai menghidupkan sampai mematikan ya, yang mengoperasikan lah operator itu, serta para pengguna komputer atau yang lainnya. Nah, itu disebut brainware. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, materi kali ini kita cukup sampai di sini ya, yaitu lanjutan dari materi yang minggu lalu, yaitu tentang sistem komputer.
yang untuk hari ini. Untuk materi sistem komputer, software dan brainware saya telah jelaskan. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian dipahami video yang sudah kalian lihat ini. Apabila videonya belum kalian pahami, kalian ulang lagi sampai benar-benar kalian paham, dan kemudian jangan lupa dicatat di buku catatan kalian untuk bahan pelajaran selanjutnya jika kalian ingin belajar atau ingin ulangan selanjutnya, kalian bisa menjawab soal-soal. Nah, untuk bahan latihan pembelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan soal-soal pada link soal yang sudah diberikan di grup WA. Apabila masih ragu atau kesulitan menjawab soal, silakan lihat kembali video ini sampai benar-benar kalian mengerti. Demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali di materi pembelajaran berikutnya. Sampai sini dulu, semoga manfaat dan dapat kalian pahami. Pastikan kalian download materi lengkapnya pada deskripsi video ini untuk kalian salin atau kalian catat di buku pelajaran TIK kalian ya. Silahkan di download ya di menu di deskripsi video YouTube ini, nanti kalian tinggal download saja. Dan jangan lupa silakan kalian yang belum like, belum subscribe channel saya ini, dan apabila kalian ingin bertanya silakan aja kalian komen. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tulis pada kolom komentar pada video di bawah video ini. Oke, dari saya cukup sekian, semoga manfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.